Oke teman-teman, kita mulai ya untuk acara hari ini, yaitu kamu bertanya jurusan menjawab. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya teman-teman di semester genap ya 2022-2023 ya. Jadi teman-teman ini mulai minggu ini ya, sejak Senin itu sudah masuk ke pekan pertama dari kita di semester genap 2022-2023 dengan dimulai seharusnya sudah bisa KRS-an ya, tetapi sampai sekarang memang di SIA saya dapat info dari teman-teman itu datanya belum muncul mengenai mata kuliah yang harus diambil. Tapi kalau dari kami, dari prodi, dari jurusan sudah kita setorkan, dan kalau di saya sudah saya sediakan semua mata kuliahnya. Jadi nanti tinggal teman-teman tunggu aja gitu ya. Nah, nanti silahkan setelah saya presentasi teman-teman tanya apapun terkait dengan persiapan semester ini ya. Apa yang jadi persoalan teman-teman atau pertanyaan teman-teman, silahkan ditanyakan saja di pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, next. Oke, nah ini adalah kalender akademik kita ya. Kita sekarang ada di bulan Februari, tanggal berapa sekarang ini? 2 ya, 2 Februari gitu. Jadi kita masih ada seminggu ke depan sampai tanggal 10 untuk KRS-an. Kemudian tanggal 13 besok teman-teman sudah mulai kuliah ya. Awal perkuliahan semester genap ya. Itu akan dimulai besok 13 Februari. Gitu ya teman-teman, nanti silahkan dipersiapkan dari sekarang untuk nanti masuk ke semester genap ya pada tanggal 13 Februari. Nah, ini kebijakan secara umum yang kita terapkan ya di semester genap sama dengan semester sebelumnya, yaitu semua mahasiswa wajib konsul ke dosen bimbing akademik sebelum KRS. Jadi tolong semuanya nanti konsul. Jika tidak konsul ya nanti kita tidak ACC di SIA gitu. Jadi mohon teman-teman konsul ke dosen bimbing. Kemudian sistem pembelajaran dilakukan secara luring ya, karena kebijakan kita sudah 2 semester ini luring ya. Semester yang selanjutnya juga dari universitas memberikan kebijakan luring, jadi kita sama kebijakannya luring. Nah, terkait nanti di praktek ada beberapa mata kuliah yang beberapa pertemuan itu daring, nanti didiskusikan dengan dosen pengampu. Tapi secara umum kebijakan kita adalah semester ini semuanya luring gitu. Nah, nanti diperkenalkan daring, mungkin 2 atau 3 pertemuan itu diperkenankan. Nah, kemudian mata kuliah mahasiswa semester 2 dan 4 itu mengambil mata kuliah paket ya. Nanti daftar mata kuliahnya ada di bawah. Untuk pembagian kelas angkatan 2022 NIM F1F 01 sampai 40 itu di kelas A. Kemudian F1F 41 sampai 80 itu di kelas B. Itu ya. Suara saya jelas ya, teman-teman ya? Jelas, kemudian, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kemudian bagian kelas untuk angkatan 2021 yang NIM ganjil di kelas A, NIM genap di kelas B. Jadi beda dengan tahun sebelumnya. Jadi tahun kemarin teman-teman semester 1-2 itu 1 sampai 40A, kemudian sekarang diganti yang ganjil yang di kelas A. Jadi sama dengan semester 3 kemarin. Kemudian mahasiswa semester 6 mengambil mata kuliah wajib, seminar hubungan internasional, dan 6 mata kuliah pilihan. Satu lagi mata kuliah KKL itu juga wajib, tapi mata kuliah KKL nanti bisa dikonversi ke MPKM. Dengan 2 mata kuliah minat kajian wilayah dan 2 minat kajian gitu. Kemudian mahasiswa semester 8, 10, 12, 14 yang mengulang dapat mengambil kelas sesuai dengan kuliah yang ditawarkan. Nah, nanti kalau ada mata kuliah yang tidak muncul, silahkan teman-teman hubungi dosen PA. Nanti dosen PA akan hubungi saya, kemudian saya munculkan. Karena teman-teman yang semester 8, 10, 12, dan 14 kan menggunakan kurikulum 2015. Sedangkan sekarang ini yang sudah berjalan itu kan kurikulum 2020. Jadi nanti mungkin ada beberapa mata kuliah yang nggak muncul. Nah, nanti tolong sampaikan ke dosen PA, sampaikan mata kuliah yang tidak muncul. Nanti akan kita tampilkan di menu SIA-nya teman-teman. Seperti juga semester kemarin. Kemudian mahasiswa yang mengambil MBKM ya semester ini wajib konsul ke dosen PA sebelum mengambil paket MBKM. Kemudian mahasiswa MBKM nanti silahkan bergabung di grup WA. Kemarin sudah disampaikan di
perwakilan ada grup WhatsApp khusus untuk MBKM semester genap ini. Untuk menanyakan terkait program MBKM dan sebagainya, teknis nanti ada di sana. Agar nanti tidak terlalu penuh di grup perwakilan ya. Kemudian untuk pengesahan KRS MBKM nanti akan ada sesi tersendiri. Nanti kita isi bareng di tanggal 10 hari Jumat ya. Jadi nanti untuk yang MBKM kita gunakan sesi tersendiri untuk mengisi KRS-nya gitu. Sama seperti semester 5 kemarin sebenarnya. Tapi in case mungkin ada beberapa yang punya masalah, nanti kita bisa selesaikan bersama di tanggal 10 gitu. Jika punya persoalan. Nah, khusus untuk kelas internasional ya, saya minta untuk menyerahkan sertifikat TOEFL sebelum 1 April 2023 gitu. Sebagai bagian untuk kita mapping terkait dengan kemampuan bahasa Inggris dari teman-teman. Jadi kita beri kesempatan, ini kan sekarang bulan Februari, jadi Maret, April, saya kira 2 bulan ya, atau 1,5 bulan, teman-teman nanti punya kesempatan untuk cari tes TOEFL kemudian diserahkan. Hasilnya berapapun gitu, itu nanti diserahkan untuk nanti mapping terkait dengan kemampuan teman-teman berbahasa Inggris khususnya untuk yang kelas internasional. Jadi ini hanya untuk kelas internasional, yang kelas reguler nanti tidak mengumpulkan sertifikat TOEFL, hanya untuk kelas internasional aja. Nah ini reminder ya, reminder untuk teman-teman ya semester depan, semester ini, semester genap, yaitu perhatikan etika dalam menghubungi dosen ya. Ya, yang pertama itu sebutkan nama dan NIM ya. Jadi walaupun itu melalui email ataupun melalui WA itu jangan berasumsi bahwa dosen sudah menyimpan nama dan NIM Anda gitu. Jadi kenalkan namanya siapa, kemudian jelaskan maksud menghubungi dosen tersebut gitu. Jangan menganggap diri terkenal, ini yang kemarin penggunaan istilah itu ya. Sehingga merasa dosen tahu nama dan maksud Anda menghubungi dosen. Jadi sampaikan misalnya, perkenalkan nama saya Agus, saya NIM-nya sekian, saya bermaksud menghubungi untuk konsul terkait dengan skripsi saya, Bapak selaku pembimbing 1 atau pembimbing 2 atau selaku penguji misalnya. Kemudian perhatikan jadwal kuliah dan penugasan. Sampaikan saran Anda mengenai rencana pembelajaran di pertemuan pertama. Gitu. Jadi pertemuan pertama itu teman-teman nanti kan ada kontrak pembelajaran ya, yaitu RPS. Tolong itu nanti disampaikan ya. Terkait dengan rencana pembelajaran, apakah itu terlalu berat atau terlalu ringan ya, tolong nanti disampaikan di situ. Jika ada yang tidak sesuai atau mengalami perubahan, nanti tolong sampaikan kepada dosen pengampu di saat pertemuan yang pertama itu. Gitu. Jadi teman-teman bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan perkuliahan di pertemuan pertama, sejak pertemuan pertama gitu. Kemudian kita punya feedback ya di pembelajaran kita melalui G-Form yang disebarkan oleh GKM itu di pertengahan semester ya, menjelang UTS dan menjelang UAS. Nanti tolong diisi gitu. Jadi itu nanti untuk evaluasi kita di di pembelajaran dari prodi ya, kita sampaikan itu. Kemudian terkait dengan zona integritas ya, dosen HI tidak menerima gratifikasi terkait dengan layanan yang diberikan. Jadi nggak usah ngasih hadiah-hadiah karena sudah dibimbing dan sebagainya gitu, tidak usah. Gitu. Jadi itu tidak perlu diberikan, apalagi khusus ya kepada Pak Agus atau Pak siapa atau Bu siapa, tidak perlu. Gitu. Jadi kita tidak menerima terkait dengan itu. Terus kemudian untuk mendukung program pencegahan kekerasan seksual yang sudah disampaikan oleh tim di rektorat ya, kita sudah ada aturan rektor untuk pencegahan kekerasan seksual, itu mahasiswa dilarang bimbingan di luar jam kerja dan di luar jam kantor gitu. Nah kalaupun terpaksa harus di luar jam kerja dan di luar kantor, itu harus seizin dengan ketua jurusan gitu. Nah kalau dengan ketua jurusan ya berarti harus izin dekan gitu. Jadi kita hanya bimbingan ya secara fisik itu hanya di jam kerja dan di kantor gitu. Nah, tapi kalau misalnya non fisik ya, misalnya email gitu, teman-teman nanti kan itu tempatnya kan mungkin dosen membalasnya dari rumah sore gitu. Nah, teman-teman nanti bisa minta konsul juga di jam kerja gitu. Nah, ini adalah mata kuliah yang akan teman-teman ambil. Yang untuk semester 2 ya, ada mata kuliah ini. Bahasa Indonesia, kemudian jati diri unsur, filsafat ilmu pengetahuan, teori hubungan internasional, kemudian OAI, pengantar diplomasi, pengantar studi pembangunan, dan bahasa pilihan PBB. Nah, gitu.
kemarin hasil dari evaluasi teman-teman angkatan 2021 request agar mata kuliah pilihannya itu dimunculkan ya. Sekarang mata kuliah bahasa Inggris ada, kita juga sudah minta untuk bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Mandarin ya. Nanti teman-teman bisa ngambil pilihan itu. Nah, nanti semoga itu udah muncul di SIA ya. Kalau belum nanti ditunggu sampai muncul di SIA gitu. Kita juga mengusahakan agar mata kuliah ini nanti bisa diambil oleh teman-teman ya selaku selaku mata kuliah bahasa PBB. Kemudian ini mata kuliah semester 4 sama paket ya, MPS, studi keamanan internasional, studi globalisasi, regionalisme, demokrasi, perbandingan politik ya, studi HAM dan studi intermestik. Jadi total 24 SKS. Nah, ini terkait dengan mata kuliah semester 6 ya. Ada 2 mata kuliah wajib yaitu KKL dengan seminar hubungan internasional. Yang 2 adalah pilihan studi wilayah, itu yang 4 adalah minat kajian. Nah, nanti teman-teman silahkan pilih 2 studi wilayah dan 4 minat kajian. Itu 2, 3, 4 ya, 4 minat kajian. Ini daftar mata kuliah studi wilayahnya, Polri negara Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jepang, dan diplomasi negara dari Afrika, kemudian isu asal di Asia Tenggara, dan kemudian dinamika kawasan Eropa. Nanti daftar mata kuliah ini teman-teman pilih 2 yang teman-teman pilih ya untuk masuk di KRS teman-teman. Kemudian ini minat kajiannya ya ada 11, jadi teman-teman pilih berapa tadi? 4 ya. Jadi kita ada lebih dari 2N ya. Jadi kalau lebih dari 8 ya. Jadi ini kerjasama internasional, pariwisata dalam HI, studi anti korupsi dan sebagainya. Sampai dengan studi kebencanaan dalam politik global. Jadi teman-teman nanti silahkan pilih mata kuliahnya untuk yang minat kajian itu mengambil 4 mata kuliah dari 11 yang ditawarkan. Jadi saya kira ini cukup banyak. Nah, kemudian untuk mahasiswa semester ke-6 ya, ada mata kuliah KKL. Mata kuliah ini wajib ya, mata kuliah wajib gitu. Tapi kalau yang MBKM nanti otomatis dikonversi ke mata kuliah. Cuma untuk yang tidak MBKM nanti wajib mengambil mata kuliah KKL. Nah, KKL untuk semester ini kita coba untuk ubah format KKL-nya gitu. Tidak semuanya sama gitu, tetapi dibuat beberapa program oleh tim pengampu KKL ya. Ini mengampunya adalah Mbak Iva, Mas Dias, dan Mbak Arum. Jadi ada 3 pilihan jenis kegiatan untuk KKL semester ini, yaitu ada asistensi mata kuliah, ada magang mandiri atau asisten peneliti, ya. Kemudian ada proklim DLH di Banyumas gitu. Nah, untuk mata kuliah asistensi mata kuliah, gitu. Ini seperti ini. Jadi teman-teman nanti menjadi semacam tutor ya untuk mata kuliah yang ada di semester 2 dan semester 4 ya. Ini ada mata kuliah di asisteni ya, di asistensi ya, itu ada 4 mata kuliah ini. Jadi teman-teman bukan asisten dosen tapi asisten mata kuliah. Jadi dosennya pengampunya misalnya 2 ya teman-teman tetap di mata kuliah tersebut sampai dengan semester ini selesai gitu. Yaitu berbeda OAI, kemudian THI 1, pengantar diplomasi, kemudian pengantar studi bangunan internasional. Syaratnya adalah teman-teman yang mendaftar ini adalah mata kuliahnya bernilai AB minimal ya. Kemudian mengikuti proses seleksi yang diadakan. Ini maksimal dibuat oleh pengampu adalah 3 mahasiswa di dalam satu mata kuliah. Kemudian tugasnya adalah membantu dosen dalam menjalankan kuliah di dalam kelas. Membantu dosen itu ngajar apa bukan, Pak? Bukan. Kita bukan. Yang mengajar tetap dosen. Jadi teman-teman tidak akan menggantikan mengajar, tapi membantu untuk menjalankan perkuliahan. Misalnya upload bahan di bahan perkuliahan di Eldiru gitu. Terus kemudian mengumpulkan tugasnya adik-adik kelas kalian gitu. Kemudian kalau ada tutorial, diskusi, teman-teman adik kelas kalian nanti ada diskusi, teman-teman nanti bisa membantu di situ gitu. Nah, secara umum nanti teman-teman akan dapatkan RPS dari para pengampu dan nanti pengampu akan menyampaikan kepada teman-teman mengenai apa yang harus dilakukan selaku asisten di mata kuliah. Kemudian ada asisten peneliti gitu yang di sini gitu. Yang pertama adalah
menjadi asisten peneliti di laboratorium jurusan HI. Kita punya laboratorium dengan nama SCGS, yaitu Sudirman Center for Global Studies, gitu. Teman-teman menjadi asisten dalam penelitian dosen. Gitu. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman diminta untuk menulis karya ilmiah dengan hasil publikasi berkolaborasi dengan dosen. Kemudian yang ketiga, nanti menyelenggarakan diskusi untuk mahasiswa HI. Jadi nanti ketika kita selama teman-teman nanti menjadi asisten peneliti itu, mungkin nanti diminta untuk mengorganize diskusi ya, 1-2 diskusi gitu untuk mahasiswa HI gitu. Nah, syaratnya itu adalah 1, menyertakan contoh tulisan ilmiah. Jadi teman-teman yang ingin menjadi asisten peneliti itu harus menulis karya ilmiah. Kemudian dilampirkan selaku syarat untuk seleksi ya. Kemudian 1 halaman cover letter berisi motivasi mengapa Anda mendaftar menjadi asisten peneliti. Dan yang ketiga adalah mahasiswa akan mendapatkan sertifikat sebagai asisten peneliti di laboratorium. Nanti ini bukan syarat ya, mungkin reward ya, yaitu nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai asisten peneliti di laboratorium. Nanti yang asistensi mata kuliah juga sama, nanti akan dapat sertifikat dari jurusan. Nah, kemudian bisa juga teman-teman melakukan magang mandiri, itu juga bisa. Misalnya ada yang menyampaikan, misalnya saya sudah magang di BI, ya itu bisa. Nanti dikonversi ke mata kuliah KKL gitu. Mahasiswa mencari sendiri, kira-kira nanti durasinya 2-3 bulan. Mahasiswa bisa melakukan magang sebelum mengambil mata kuliah dan tetap bisa dikonversi ke dalam mata kuliah KKL benar oleh supervisor masing-masing. Jadi nanti yang akan verifikasi itu misalnya, Pak, saya sudah magang di mana gitu, di sebuah dinas. Kemudian tapi waktunya misalnya 1,5 bulan, kira-kira bisa dikonversi apa enggak? Ya, nanti silakan diajukan, ya, nanti akan diverifikasi oleh tim pengampu. Nah, kalau layak untuk dikonversi, nanti dikonversi ke mata kuliah KKL. Kalau tidak, berarti teman-teman nanti ikut KKL yang dengan Dinas Lingkungan Hidup. Gitu. Atau teman-teman sedang menyusun, misalnya mau KKL misalnya di bulan Juni gitu, itu juga bisa disampaikan. Saya selama Juni besok saya kuliah selesai, saya langsung KKL. Nah, sebelum upload nilai udah selesai Pak. Apakah itu bisa, nanti supervisor nanti yang akan memutuskan teman-teman bisa atau enggak untuk masuk ke konversi dari mata kuliah KKL ini. Gitu. Nah, semua punya keunggulan dan keunikan masing-masing. Teman-teman silahkan pilih mana yang paling pas untuk teman-teman terkait dengan KKL ini. Kemudian ada juga yang proklim DLH Banyumas ya. Ini yang diselenggarakan oleh jurusan ya. Mahasiswa nanti mengikuti serangkaian proklim bersama DLH Banyumas, menjalankan aktivitas proklim ya sesuai dengan RPS di desa yang dituju, kemudian melakukan pengisian aplikasi terkait proklim yaitu nanti di SRN. Ini sama dengan KKL yang tahun kemarin. Nanti dipilih oleh teman-teman. Itu terus kemudian saya terkait dengan MBKM ya. Ini untuk angkatan 2019 ya, terkait dengan MBKM. Nah, ini adalah timeline pelaksanaan MBKM. Bagi yang kemarin semester 5 menjalankan, saya kira nggak ada persoalan ya. Nanti yang pertama adalah mahasiswa milih program MBKM. Ya, mungkin sekarang sudah pada milih ya. Ada yang sudah daftar MSIP, ada yang sudah mungkin lolos BRIN, ada yang mungkin sudah lolos kampus mengajar dan sebagainya. Nanti tolong dimasuk ke grup MBKM dan disampaikan di sana. Gitu. Terus kemudian yang kedua nanti teman-teman memilih program tersebut di SIA, program konversi maksudnya ya. Silakan SIA, nanti kalau nggak ada konversinya nanti bisa lapor ya di grup MBKM, lapor Pak saya magang di Kemendikbud MSIP kok nggak ada di SIA saya gitu. Nah, nanti kita munculkan. Nah, itu kemudian perhatikan konversi mata kuliah dari program diambil. Jadi teman-teman silakan nanti dilihat mata kuliah apa aja yang dikonversikan, terutama untuk yang ingin mengkonversi ke KKN dan skripsi. Gitu. Karena kalau KKN itu harus diajukan ke LPPM, kemudian kalau skripsi itu harus melalui tahapan yang ada di kita. Kemudian menjalankan program. Setelah teman-teman nanti di SIA, terus kemudian sesuai, misalnya tadi magang di Dinas Lingkungan Hidup ya. Kemudian teman-teman nanti menjalankan program tersebut ya. Dengan koordinasi dengan bimbingan MBKM. Nah, teman-teman akan memiliki DPL masing-masing ya pada saat menjalankan program itu. Nah, kemudian teman-teman menyerahkan laporan ke dosen bimbing itu setiap
bulan ya. Teman-teman nanti laporan, baru kemudian nanti ada ujian konversi atau penyetaraan gitu. Nanti apa namanya? Baru nanti nilainya itu keluar di bulan Juni ya masalah itu di 2023. Terus apa saja program dari MBKM kita semester ini? Yang pertama dari Kemendikbud ya. Nanti teman-teman sudah bisa masuk di sini Kemendikbud, Kampus Merdeka Kemendikbud.go.id ya. Saya yakin sebagian sudah ikut di sini gitu. Kemudian bagi yang belum nanti bisa ikut di programnya Prodi. Kita ada kerjasama dengan lingkungan hidup untuk program Kampung Iklim. Kemudian ada pengembangan desa wisata ya. Ada di Pandak, kemudian di Pekunden ya. Teman-teman nanti di sana. Kemudian ada dari JWP Justice Without Border. Untuk JWP ini kuotanya sudah keluar, yaitu kuotanya 1 di Jakarta dan 1 di sini. Gitu. Jadi 1 online, 1 di Jakarta itu nanti ada meeting setiap bulan. Gitu. Untuk programnya dari JWP ini, yang semester ini adalah kita melakukan pembelaan terhadap buruh migran yang ada di sekitar sini, yaitu di Tegal nanti untuk apa namanya? Terkait dengan persidangan dan sebagainya. Tapi nanti teman-teman akan apa diberi briefing lebih lanjut terkait dengan JWP ini setelah teman-teman nanti mendaftar atau ketika teman-teman mendaftar. Nah, untuk kapan mendaftarnya ya nanti mulai besok kita akan adakan G-form untuk teman-teman yang mendaftar di program Prodi. Kemudian nanti teman-teman tunggu jadwal seleksinya sampai dengan sebelum tanggal 10 nanti sudah diumumkan siapa saja yang lolos di kegiatan ini ya, di kegiatan MBKM ini. Itu teman-teman terkait dengan apa namanya program kita semester genap ini. Semoga teman-teman lancar menjalankan semester genap ini, dan jika teman-teman punya pertanyaan nanti silahkan disampaikan sekarang ya, nanti kita jawab gitu. Untuk PPT-nya ini nanti saya share di grup perwakilan maupun di dosen PA ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman.